Life as a CEO, bangun tidur, ngecek handphone atau enggak? Cek handphone. Apa yang dicek? Life as a CEO, mitos atau fakta? From head to toe, barangnya branded semua. Oh, ini dompetnya? Oh, Waduh. kirain buat saya, makasih loh. Kacau. Kita buka yuk. Ada KTP, Oh iya, ada SIM, sebagai penduduk ada kartu ini. Indonesia yang taat. Soalnya perlu ini kartu masuk ke kantor. Kalau nggak saya nggak bisa masuk kantor. Tap. Gimana Tap di ID tap? ya? Oke. Ada cash Kartu dikit banknya. lah. Lumayan kasnya. Dikit lah, cuma dikit ya. Ya, lumayan. Lumayan. Pinjam Itu dulu aja. 100, Pak. Halo, welcome to CEO Talk. Saya Scholastica Sylvia. Ini episode perdana, jadi pastinya mesti spesial. Perdana saya mau menghadirkan salah satu sosok CEO yang pasti akan cerita soal kisah proses di balik saat ini kesuksesannya. Dan dia ini sosoknya juga sudah malang melintang di dunia perbankan. Langsung saja ada Pak Tigor Siahaan, CEO dari Superbank. Fresh banget saya ngelihatnya dari atas ke bawah. Ini khusus episode perdana CEO Talks nih, Pak. Khusus dengan wawancara dengan Sylvia. Thank you so much untuk waktunya. Saya yakin sebagai CEO Superbank, apakah artinya juga super busy gitu, Pak? Ya, super busy ya. Super busy, super capek, super excited, super semuanya deh. Sosok Pak Tigor ini kan sebenarnya sudah dikenal malang melintang di sektor financial, khususnya perbankan. Tapi total sejauh ini sampai 2024 tuh udah berapa tahun? Ya, mungkin perjalanan perbankan saya hampir 30 tahun ya. 30 tahun. Dulu memang saya mulai dari bank global, dari Citibank selama 20 tahun. Memang tempo hari malang melintang di sana. Jadi banyak tuh departemen yang berbeda-beda, dari branch management, dari restructuring ke investment banking, corporate banking, restructuring dan sebagainya. Baru akhirnya saya ke Niaga dan sekarang saya di Superbank. Jadi awalnya bank konvensional, Yes. and then ke bank digital. Sudah berapa lama di Superbank? Sekitar 2 tahun sekarang. Yang saya lihat kenapa ke Superbank, bahwa penetrasi dari akses terhadap financing, terhadap kredit di Indonesia ini masih belum optimal. Karena saya merasa dengan masuk ke Superbank dengan ekosistem yang kuat, nah ini juga menurut saya penting nih Sylvia, bahwa ekosistem yang mendukung suatu bank yang baru ya, ini bank yang baru dari scratch, sistemnya baru, platformnya baru, infrastruktur baru dan semuanya baru, harus disokong, didukung oleh ekosistem yang sangat kuat. Yeah. Dan saya merasa ekosistem dari Grab, dari Emtek and its portfolio companies, dan tentu aja kita mendapatkan dukungan dari shareholders kita yang lain seperti Singtel dan Kakao, saya rasa akan memberikan dorongan yang sangat kuat untuk kelangsungan dari bank tersebut. Bank digital ini. Tapi tetap aja kemudian kan sebelumnya dari bank konvensional, kemudian ke bank digital yang Pak Tigor juga mulai dari scratch gitu kan. Kemarin itu tantangannya apa untuk membesarkan Superbank ini? Ya, tantangannya sih banyak ya, karena memang seperti Sylvia katakan tadi, sebenarnya saya di Niaga sudah lama 7 tahun, dan kalau mau diterusin juga shareholders kami waktu itu sangat happy dengan performance Niaga, dan saya di sana 7 tahun berikutnya pun 10 tahun lagi juga I would have been happy dan sebagainya. Cuma karena tantangan tersebut memang satu hal, saya juga saya juga mendapatkan restu dari keluarga saya nih. Saya hanya dua kali pindah kerja gitu, pindah kerja ya, dari Citibank ke Niaga dan Niaga ke Superbank. Ya. Dan tiap kali saya melakukan keputusan tersebut, saya selalu involve keluarga saya, dan termasuk anak-anak saya walaupun mereka masih kecil waktu itu. Oh gitu. Jadi I wanted to make sure, saya mau make sure bahwa keputusan itu bulat di keluarga, dan mereka mendukung keputusan saya, dan pada saat saya tanda tangan kontrak dan sebagainya juga itu disaksikan oleh seluruh
keluarga. Jadi the first step, tantangannya kalau dikatakan tantangannya apa? Tantangannya saya mau make sure bahwa keluarga tuh mendukung. Jadi kalau udah mengantongi restu, kenapa nggak lanjut gitu? Itu ya? lebih afdol ya. Dan pada saat itu karena seperti saya katakan tadi Sylvia bahwa hubungan saya dengan shareholders dan juga dengan succession planning kita di Niaga kita melakukan succession planning yang saya rasa cukup baik karena setelah saya pergi memberikan kesempatan untuk teman-teman di dalam untuk dipromosi level up dan sebagainya dan saya rasa itu baik. Nah kemudian ini saya juga dapat info yang cukup interesting, katanya ketika Pak Tigor mendirikan Superbank ini jadi memang nggak ngajak, nggak membajak ya rekan-rekan di kantor sebelumnya, benar? Ya. Memang sama sekali nggak ada yang ikut gue dong. Saya enggak, bukannya karena nggak mau, tapi dan banyak juga yang Nanya, yang nanya prospek. Ya. Tapi bukannya saya nggak mau, nggak percaya atau nggak comfortable. Saya sangat comfortable dengan beberapa teman-teman di sana. Cuma saya merasa bahwa Niaga waktu itu sudah dalam transformasi yang sangat baik, trajectory yang sangat baik. Saya nggak mau rusak itu. Seperti saya katakan tadi, saya mau Niaga continue to do well. Dan saya nggak mau merusak itu dengan ngambil key people dari sana. Jadi saya nggak ngambil satu orang pun, termasuk PA saya, personal assistant saya nggak ambil, karena saya merasa dia akan jauh lebih dibutuhkan di sana. Betul, lebih dibutuhkan di sana. Ya udah, saya cari sendiri. Jadi memang ya itu tantangan juga ya, karena kita mesti mulai dari scratch, bukan hanya platformnya, bukan hanya infrastrukturnya, tapi juga timnya. Tapi timnya mulai dari scratch. Wow. Dan amazing. itu menarik karena saya juga mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang saya belum pernah kerjasama sebelumnya dan itu learning juga buat saya. Dan pada saat kita membentuk tim ini, what we have in mind is to make sure ini bukan hanya tim dari ex-banker atau banker, tapi juga tim dari technology companies. Jadi saya mau mendirikan suatu platform infrastruktur yang saya rasa bukan konvensional, tapi tech first, with a bank license, with the bank mindset. Tapi bagaimana kita dengan tech mindset, kita bisa merubah mindset kita menjadi benar-benar bank yang dengan layanan digital yang sangat customer focus. Jadi itu salah satu prospek yang juga Pak Tigor lihat ya dari Superbank ini. Betul. Tapi kan sebenarnya kalau bicara mindset, mungkin di kota-kota besar digitalisasi itu kan memang udah nggak perlu ditanya lah, sampai anak-anak kecil pun mereka juga sudah melek gadget. Tapi kalau kita bicara soal keseluruhan di tanah air gitu ya Pak ya, mungkin infrastrukturnya ada, tapi mindset soal digitalisasi ini kan yang belum sepenuhnya terbangun. Apalagi tadi kalau Superbank ini pengennya menyasar yang bottom line seperti itu. Nah ini kan juga another challenge yang nggak mudah. Betul, kata kuncinya tadi belum, tapi akan. Ya, karena digitalisasi ini it's unavoidable. Karena dengan dengan penetrasi internet, penetrasi dari akses terhadap internet itu dan penetrasi mobile phones ke seluruh lapisan masyarakat, ini memang merupakan sesuatu yang unavoidable. Jadi saya merasa di kota-kota Tier 1 dan Tier 2 memang sangat pesat digitalisasi ini. Tier 3, Tier 4 sudah mulai masuk ke sana, tapi mungkin pendalamannya akan jauh lebih pesat ke depan nanti. Kemudian ada juga soal MTech, betul ya? Tentu. Sebelum ke sana, saya juga punya misteri guest nih, Pak Tigor. Siapa yang akan join kita pasti akan bicara soal apa sih MTech dan Superbank, sejak kapan sih nih kawinnya gitu kan? Pengen tahu juga nih. Langsung aja, ini dia, ada Pak Sutanto Hartono. Misteri guest nih. Iya, ini yang kita nanti-nanti gitu. Karena kita pengen tahu sih sebenarnya kenapa ya MTech yang sekarang digitalnya pesat luar biasa Pak Tigor. Iya, nah kemudian memutuskan untuk gabung juga Bank Digital.
Kita melihat bahwa bank digital ini sesuatu progresif dari perkembangan aplikasi teknologi ya. Kalau kita mulai kan di awal kita melihat contoh evolusi seperti e-commerce. Ya. Lalu kalau bicara soal financial technology kan kita bicara apakah itu e-wallet, lalu juga pinjol misalnya. Nah, tetapi kalau kita bicara soal digital banking ini adalah agregator daripada seluruh financial services in one bucket. Jadi kita merasa bahwa ini adalah sesuatu arah yang memang progression ke next level. Dan kedua tidak kalah pentingnya adalah as happen di berbagai aplikasi, itu penting untuk membangun ekosistem secara keseluruhan. Nah, kita udah buktikan contoh dengan cross investment kita di Grab, di mana perpaduan antara Grab dengan MTech ekosistem ini juga bisa saling mensupport. Nah, kita melihat bahwa Superbank ini adalah that expansion yang kita bisa lakukan sinergi, sehingga kita cukup excited bahwa ini harusnya adalah super important addition to the family. Udah berapa tahun sih Pak sebenarnya MTech dan Superbank ini? Waktu itu pendekatannya siapa duluan? Superbank kah, MTech kah? Wah, itu mesti tanya ke Pak Tio. itu pendekatannya suka sama suka. Oke, waktu itu gitu ya. Kedip mata dibalas-balas ya. Iya, Oke. Kira-kira gitulah. Berarti sudah dari tahun Tahun 2021, 2021. MTech masuk dan pada saat itu MTech masuk 100% terhadap bank yang waktu itu sebelum Superbank license-nya. Ya. Dan tahun 2022 Grab dan Singtel masuk sebagai partners dari ekosistem ini, dan tahun 2023 Kakao Bank, Ya. the biggest digital bank di Korea, masuk juga Sudah join untuk juga ya. memperkuat ekosistem kami. Ada inovasi apa bentuk kerjasama antara MTech dan juga Superbank? Kalau saya sih melihat banyak sekali potensinya. Seperti Pak Tanto katakan tadi, digitalisasi itu merupakan keniscayaan ya. Ya. Dan kami melihat ini sebagai contoh konkretnya aja ya, Bukalapak atau video sebagai investing company dari MTech adalah progression dari digitalisasi tersebut. Video sendiri mungkin it's the biggest OTT It is the biggest saat ini ya. in Indonesia, right? Malah mengalahkan raksasa-raksasa dunia. Betul, ya. Saya dengar begitu sih. Betul. Jadi kami sangat excited untuk membangun bagaimana kemitraan kita dengan video bisa memberikan nilai tambah untuk nasabah-nasabah video dan juga tentu saja nasabah-nasabah Superbank. Begitu juga dengan Bukalapak. Bukalapak kita mengetahui dari segi e-commerce, tapi juga bagaimana penetrasinya ke mitra Bukalapak tersebut Ya. menjaring mungkin 10-12 juta atau lebih dari warung-warung seperti saya katakan tadi Sylvia. Iya, yang UMKM Bagaimana itu. kita target the bottom of the pyramid. Ini visinya sangat pas dengan visinya Inline. Superbank. Jadi kami merasa kecocokan tersebut bisa kita tuangkan menjadi sesuatu yang konkret, bagaimana bisa memberikan empowerment terhadap warung-warung tersebut. Bayangkan kalau warung-warung tersebut di Bukalapak bisa mendapatkan akses terhadap financing, bisa berkembang warungnya, bisa menyekolahkan anaknya, bisa membeli motor untuk transportasinya. Itu kan memberikan manfaat yang sangat besar, bukan hanya buat di bottom of the pyramid, tapi Indonesia as a whole. Karena seperti saya katakan tadi, bagaimana multiplier effect dari bottom of the pyramid ini akan sangat mendukung perekonomian Indonesia as a whole. Nah, kalau bicara soal lending, mungkin tadi udah diuraikan Pak Tigor tadi, Bukalapak maybe a better ecosystem, karena dengan tadi buka mitranya dengan jutaan warung dan sebagainya, nah mereka pasti punya kebutuhan yang many of them hari ini adalah unbankable. Karena kalau mereka apply bank loan dan sebagainya, prosesnya berliku-liku, mereka juga belum paham gimana caranya. Nggak punya mereka, agunan. Ya, kalau mereka pergi ke pinjaman online dan sebagainya, interest rate-nya terlalu mahal dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi itu yang kita harus bangun bersama-sama. Nah, plus juga kalau kita melihat dari sisi video, otomatis adalah Superbank membutuhkan awareness. Nah, the benefit daripada video ini adalah kalau total pengguna 20 juta, kita ini mempunyai berbagai lapisan masyarakat. Ya, mulai dari yang common people, mulai dari medium level, mulai dari upper market. Nah, itu tergantung daripada produknya. Nah, kita bisa sesuaikan, saya yakin Pak Tiko nanti juga akan memiliki multiple produk dengan multiple target audience yang kita nanti juga bisa custom made untuk mensupport Superbank supaya awareness daripada Superbank ini akan lebih tercepat teradopsi di masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Plus tidak hanya di video, kalau bicara soal awareness, balik nih target Superbank pasti lebih luas lagi. Jadi kita juga masuk ke media kami, apakah itu publication seperti liputan.com dan sebagainya, plus juga ke televisi kita ya, Indonesia RCTV dan sebagainya. Saya mau ngajak keduanya
Fact check ya, fun sih ini. Life as a CEO, bangun tidur, ngecek handphone atau enggak? Ngecek. Cek handphone. Apa yang dicek? WhatsApp nomor 1. WhatsApp. Betul. WhatsApp. Kalau saya medsos, ada yang like foto nggak? Beda ya, beda. Kalau CEO beda. Oke. Life as a CEO, mitos atau fakta? From head to toe, barangnya branded semua. Mitos. Mitos. Mix, mitos dan fakta. Mitos dan fakta. Apa? Kalau saya mau tanya, Pak Tigor, apa yang branded nih, yang lagi dipakai? Ya nggak tahu juga ini. Yang ada Saya di nggak tahu lemari ya dari aja mana. kayaknya yang dipakai. Saya juga nggak tahu dari mana, tapi mix lah mungkin ya. Mix ya. Ya. Pak Tanto, kalau dari atas ke bawah atau jam tangannya mungkin? Bisa Jam lihat. tangannya ada ini Apple. Saya juga Apple Watch. Brand juga. Nah, Brand kalau juga, saya kenapa brand minded. mengatakan brand itu bagi saya pribadi, saya memang begitu saya sudah suka dengan feature ataupun karakter brand itu, saya cenderung loyal. Tapi brand itu bukan harus brand yang mahal gitu. Ini contoh, saya tuh paling suka celana saya ini. Ya, ini brand yang mungkin Sylvia nggak pernah dengar itu. Iya. Murah meriah, tapi saya suka sekali. Apa tuh Pak brandnya? Mereknya Hagar itu. Iya, saya nggak belum pernah dengar dengar kan itu. Ya udah, itu murah meriah tapi saya suka aja. Fabriknya, cutnya saya suka, ya udah, dan saya stick to it. Cocok ya? Iya, jadi itu yang maksud saya dengan mix karena, kalau memang ternyata cocok, what's wrong with that? Nah, tapi tidak harus diartikan brand itu adalah harus luxury brand Sesuatu itu. yang luxury atau mahal Saya setuju. ya. Yang penting nyaman dipakai. Penting nyaman, enak. Nah, yang selanjutnya, life as a CEO. Di jalan isinya Zoom meeting? Saya nggak juga Terus sih. pulang Zoom. Saya nggak juga. Kadang-kadang iya, kadang-kadang baca, kadang-kadang mikir. Mikir. Iya. Tidur nggak tapi? Hah? Sempat nyuri-nyuri tidur nggak gitu kalau di jalan? Nyuri-nyuri tidur. Kadang-kadang juga iya sih kalau dicapean. Udah capek banget ya. Kalau saya extended capacity aja, jadi pada waktu jalan kan justru saya mempunyai my me time. Ya tadi apakah mulai dari balas-balas WA, balas-balas email, atau kan call. Kalau Zoom sih jarang ya itu. Tapi how many meetings in a day? Many. Many. How much? Minimum 10. Ya, Minimum 10. maybe 8 to 10. Add to 10. Wow. Baterainya pada kuat-kuat ini handphonenya. Gak bisa habis. Zoomnya unstoppable padahal. Kalau saya udah ngecas berapa kali itu. Oke. Next, life as a CEO. Are you a leader or a worker? Are you a leader or worker? At least I am both. Oke. I feel like I'm both. Because saya merasa bahwa you have to lead by example, Yes. but you have to be an inspiration to the team as well. Kalau saya angle-nya, Kan. by default CEO adalah leader. Chief kan, chief is a leader. Jadi kita memang harus melit organisasi kita. Nah, tetapi as a leader bukan artinya kita tidak melakukan sesuatu. Ya, there are times atau beberapa aspek di mana memang harus kita yang menjalani hal itu. Saya masih punya satu lagi, ini juga interesting. Life as a CEO. Pengen lihat isi dompetnya. Wah, Bawa nggak ya? nggak bawa dompet ini. Nggak bawa dompet. Saya Bawa nggak? tinggal. Pak Tigor? Ada. Oh, ini dompetnya? Pak Tigor. Oh, Waduh, kirain buat saya. Makasih loh. kacau. Kita buka yuk. Buka Pak, udah dikasih. Disimpan lagi. Dibuka ya ini. Ada KTP, Oh iya, ada SIM, sebagai penduduk ada kartu ini. Indonesia yang taat. Soalnya perlu ini kartu masuk ke kantor. Oh. Kalau saya nggak bisa masuk kantor. Tap. Gimana Tap di ID tap? ya. Oke. Ada cash Kartu dikit banknya. lah. Lumayan kasnya. Dikit lah, cuma dikit ya. Ya, lumayan. Lumayan. Pinjam aja. dulu 100 Pak. Sama dompet-dompetnya. Sama dompetnya ya. Memang awal cita-citanya dulu pengen gitu kerja di dunia perbankan atau punya bisnis di situ. Sebenarnya agak ya stumbled upon banking sebenarnya saya. Karena pada saat awalnya di awal kuliah saya sebenarnya pengen jadi arsitek. Arsitek. Oke, Jadi- agak jauh ya ini. Agak jauh memang dari Melenceng ya? perbankan. Karena dulu mungkin di awal-awal, mungkin dari high school ya, dari SMA saya waktu itu tertarik dengan gambaran arsitek, desain dan sebagainya. Jadi saya ngambil beberapa kelas soal desain dan sebagainya. Kayaknya oke juga nih. Jadi waktu saya melamar ke kuliah, salah satu pertimbangan saya
saya mau lihat nih sebagai arsitek sebenarnya kayaknya interesting Menarik juga, ya. menarik juga. Dan waktu itu perkembangan properti memang sangat pesat ya, in the 80s, 90s dan sebagainya sangat pesat. Jadi saya pikir wah ini menarik. Tapi begitu di kuliah saya ngambil beberapa classes di finance, di business, di banking, ternyata saya lebih condong ke sana. Itu gitu. salah satu turning point ya berarti. Apa yang bikin lebih condong ke sana tadi? Ya mungkin dari segi finance, dari segi business, dari segi critical thinking mungkin saya ter-challenge lah di sana waktu itu. Jadi saya pikir it's interesting dan saya dalami lagi dan ternyata makin jatuh hati lah. Makin jatuh hati, kelamaan sampai 30 tahun. Sampai nggak kelamaan juga Nggak sih. kelamaan, masih akan terus soalnya, masih Iya, akan lanjut. Akan lanjut dong. Masih akan lanjut. Tapi kalau bicara career journey-nya dulu nih, Pak, awal mulanya gimana? Waktu pertama kali berarti join Citibank? Iya, jadi saya begitu tamat, saya lulus kebetulan dari University of Virginia di US dan saya waktu itu pengen pulang, udah homesick ya. Biasalah. Ya mungkin waktu itu udah lama juga di US dan pengen pulang dan waktu itu saya melamar di Citibank untuk ditugaskan di Indonesia. Jadi saya interviewnya waktu itu di New York dan di Boston, saya ingat sekali waktu itu untuk ditugaskan kembali ke Indonesia. Ini gitu. sekali mendayung 2 pulau ya? Ceritanya begitu. Keren. Jadi saya waktu itu minta ditugaskan di Indonesia dan begitu diterima ya I was very excited. Mulai dari bottom, mulai dari management associate atau management trainee dan mulai karir saya di sana. Berapa tahun berarti awal di Citibank? Citibank 20 tahun. 20 tahun. Berarti setelah itu ke niaga? Yes. Padahal kan sebenarnya di Citibank udah nyaman sekali gitu nggak sih Pak? Ya, waktu itu memang setelah 20 tahun tentu aja saya banyak belajar dari Citibank. A lot of banking values, a lot of business values, dan saya merasa saya banyak belajar di Citibank. Bukan hanya di Indonesia, waktu itu kebetulan saya pernah ditugaskan di New York. Berapa Di lama head itu office waktu di New York. di Tahun 2000 sampai 2003. 2000-2003? Ya, jadi kebetulan pada saat 9/11 di New York waktu itu saya kebetulan di sana. Saya lagi bertugas di Citibank di New York di sana dan saya kembali tahun 2003 untuk balik lagi, kangen Waktu lagi. itu sudah menikah, berkeluarga atau dibawa boyong semua apa gimana tuh? Saya waktu ke New York, saya baru menikah. Saya menikah tahun 1999, Desember. 1 tahun setelah. Baru habis itu anak saya waktu itu mau ditugasin awal-awal tahun, tapi saya mau anak saya dilahirkan di Indonesia dulu. Jadi anak saya waktu itu umur 7 minggu, saya ingat sekali. Kita terbang ke New York. Dibawa penerbangan berapa belas jam itu? 24 jam, Yes. bukan 12 jam, 24 jam. Dan 24 jam. saya ingat sekali banyak yang komplain ke saya karena anak saya waktu itu si Batara masih 7 minggu dan nangis kenceng sekali dari Frankfurt ke New York. Di kabin. Dan saya juga nggak bisa apa-apa ya. Aduh, kebayang pusing. Tapi it was a very good experience dan selama tahun 2000 sampai 2003 itu saya belajar banyak juga dan pulang setelah itu ke tanah air. Nggak terlupakan ya. Pulang juga karena assignment. Pulang karena assignment saya waktu itu memang waktu itu dapat juga tawaran untuk terus di New York atau waktu itu ke Eropa di Amsterdam. Tapi lagi-lagi saya pengen pulang, mungkin kangen lagi ya. Apa sih yang bikin kangen Indonesia? Pak, makanannya kah? Apa? Ya banyak ya, karena keluarga juga di sini dan saya rasa prospek dari Indonesia itu pada saat itu juga tahun 2003 just coming out of the Asian crisis. Jadi the prospect was really promising dan saya rasa saya mau kontribusi di sana. Berarti sepanjang hampir 30 tahun kerjanya, kalau orang Bali itu kerjanya juga 9 to 5. Ya teori sih 9 to 5 9 to 5 ya teorinya. Tapi nggak pernah 9 to 5 kan. Biasanya? Ya it could be from 7 to 11, 7 to 12, 7 to 10. Wow. Gimana ya.
Oke, oke. Tergantung tuntutan pada hari itu ya. Tapi gimana terus tetap spend time bagi waktu sama keluarga? Ya ini salah satu yang mungkin saya pelajari juga. Jadi pada waktu itu, setelah saya balik tahun 2006 ya. Jadi pada saat saya balik, saya masih muda kan. Yes. Sekarang juga masih muda kok. Sekarang juga masih Tenang. muda ya. Jadi banyak antusiasmenya itu sangat tinggi dan sebagainya. Jadi, Lebih ke ambisi, waktu itu usia berapa Pak? ya mungkin ambisi. early 30s Early ya. 30 ya, yes. Jadi pada saat itu benar-benar sangat ingin berkarya. Ya. Jadi saya mungkin di kantor jam 7.30 udah di kantor pagi dan mungkin sampai di rumah tuh mungkin jam 11-12 malam. Wow. Dan dan abis itu ya kesempatan ngobrol sebentar dengan keluarga, abis itu berangkat lagi ke kantor. Itu kayak di rumah cuma numpang tidur doang. Waktu itu seperti itu. Nah ternyata, tapi saya nggak sadar kan waktu itu. Jadi pada saat itu, pada saat anak saya yang kedua itu berumur mungkin 3-4 tahun, gurunya bicara sama istri saya. Dia bilang, is everything okay di rumah. Kenapa? Ya karena Bastian anak saya yang kedua bilang, ya bapak saya cuma datang ke rumah tuh cuma weekend doang. Dia datangnya cuma weekend, habis itu dia pergi, habis itu weekday saya nggak ada katanya. Padahal kan saya di rumah. Cuma kan dia nggak lihat dan nggak ketemu ya. Dia nggak ketemu sama sekali gitu loh. Saya cuma ketemu dia weekend. Jadi it really shocked me, it hit me that look, this can't go on forever. Jadi saya merasa wah ini nggak bisa gini nih, saya mesti balancing. Dan sejak itu saya coba secara conscious untuk spend time with the family and spend time on other priorities that are very important to me. Jadi lebih disiplin di waktu kerja yang sehat gitu, ya nggak? Ya memang ya kita target ya. Jadi kayak seperti sekarang saya menargetkan target. Belum tentu tercapai, tapi set at least target 2 kali seminggu. Saya dinner di rumah dengan keluarga. Oke. Dan saya dinner seluruh keluarga minimum 2 kali seminggu targetnya, dan itu kita cukup strict, istri saya juga cukup strict bahwa telepon tuh Harus kayak boleh ada yang main handphone ya? Ya nggak ada telepon di Saat dinner time. we talk, right? Dan it's challenging pada saat awalnya, tapi I think I really enjoyed it. Masih nggak sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Masih? Masih. Atau udah nambah tuh, udah nggak 2? Well, anak saya kan udah 2 sudah kuliah di luar, jadi kalau mereka datang tentu aja masih. Tapi anak saya yang ketiga masih di rumah. This is something that I've carried through my life, is stay positive. Whatever you do, life itu naik turun. Kalau kita lihat di rumah sakit, kalau kita lihat detakan jantung kita, itu pasti begini kan. And that's life. Kalau udah flatline, itu udah lewat ya. Jadi life is always up and down. And waktu kita di atas, janganlah kita belagu, karena kita akan turun. Tapi waktu di bawah, kita janganlah putus asa. And how do you stay positive throughout this life? I think is what keeps you going. Kalau tadi Pak Tigor sempat bilang soal proses, saya juga ingat kemarin sempat baca ini. Jadi apa sih bedanya orang gagal sama orang sukses? Jadi kalau orang gagal itu ternyata banyakkan protes, sementara kalau orang sukses itu adalah mereka yang menghargai proses. Beda cuma satu huruf, yaitu protes dan proses, tapi bakal change your life very differently. Saya Scholastica Sylvia, thank you so much. Dan kita ketemu di CEO Talk selanjutnya. Thank you.